Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan kajian tentang ma'rifah apabila kita mendapatkannya, dan ma'rifah inilah yang menjadi sebab apabila kita mendapat rezeki. Mudah-mudahan rezeki yang kita dapatkan dengan ma'rifah itu rezeki yang berlimpah, yaitu rezeki yang banyak. Bukan hanya banyak jumlahnya saja, tetapi juga banyak nilainya, banyak harganya. Yang kedua yang ingin kita pelajari adalah meyakini Allah sebagai pemberi rezeki. Apabila tadi pertama ma'rifah adalah pengetahuan, mengenal pengetahuan, maka yang sekarang ini adalah keyakinan. Keyakinan mana tidak ada keraguan sedikit pun bahwasanya Allah adalah pemberi rezeki. Jadi kita tidak terpedaya dengan selain Allah yang sepertinya memberi rezeki, tapi sebenarnya bukan. Selain Allah itu apabila nampak memberi rezeki, sebenarnya adalah sebagai perantara yang memberi rezeki, atau sebagai sebab yang Allah tetapkan untuk sampainya rezeki. Kita bukan pemberi rezeki, bukan kita yang memberi rezeki kepada anak-anak itu. Kita sebagai sebab. Boleh rezeki itu sampai bukan melalui kita, boleh. Umpamanya ada anak yatim, ayahnya dah meninggal, yatim piatu, ayah maknya meninggal, tapi masih dapat rezeki, makan, minum, sampai pendidikan, sampai berjaya. Karena rezeki boleh jadi daripada orang tua, sebabnya boleh juga daripada selain orang tua. Yang pasti adalah rezeki itu berasal, atau yang menentukan rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang mau kita bahas, insya Allah. Ini tak panjang pembahasannya dan tidak susah untuk difahami. Yang pertama, berulang kali Allah menyebut dalam Al-Quran bahwasanya dialah yang meluaskan dan menyempitkan rezeki. Digunakan kata meluas di sini ini bahwasanya rezeki itu banyak. Untuk menerangkan banyak itu digunakan kata luas. Bila hasil panen padi itu banyak, bila sawahnya itu luas, karena padi itu tumbuh di sawah, di tanah, maka apabila sawahnya luas, maka nanti padinya banyak. Apabila Allah meluaskan rezeki, maka akan mendapatkan rezeki yang banyak. Menyempitkan, sempit bermakna rezeki itu sedikit. Allah menggunakan kata luas dan sempit. Surah Ar-Ra'd ayat yang ke-26. Langsung Allah membuka ayat ini dengan menyebut namanya langsung di awal. Allah. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata. Dalam ayat ini Allah menyebut Allah yang melapangkan rezeki, Allah yang menyempitkan, lapang atau luas, sempit. Kemudian Allah menyebut kehidupan dunia, kehidupan akhirat. Kehidupan dunia, kemudian kehidupan akhirat. Oh, berarti mesti difahami bahwasanya yang perlu menjadi tumpuan bukan hanya rezeki yang dilapangkan, yang disempitkan di dunia, tetapi yang perlu jadi tumpuan adalah rezeki yang di akhirat. Alangkah beruntungnya kalau di dunia dilapangkan rezeki dan di akhirat mendapatkan rezeki yang banyak berlimpah, itu beruntung. Tapi kalau disuruh memilih, pilih yang mana?
Ya, tadi kalau diharapkan dua-dua lah. Di dunia dilapangkan, kemudian nanti di hari akhirat mendapatkan rezeki yang berlimpah. Kalau sudah dimasukkan ke surga di hari akhirat, rezeki itu berlimpah. Tapi kalau disuruh memilih, mana mau? Yang pertama itu pilihannya rezeki di dunia dilapangkan, tetapi nanti di akhirat tidak mendapatkannya lagi. Karena dua saja nanti di akhirat itu. Dapat rezeki lagi ke tak dapat lagi. Karena nanti surga atau neraka. Surga dapat rezeki, di neraka tak dapat lagi kenikmatan siksaan yang akan diterima. Dapat rezeki banyak di dunia, tetapi tak dapat lagi nanti di akhirat. Atau disempitkan rezeki di dunia, tapi dapat nanti di akhirat. Pilih yang mana? Tak ada yang ketiganya, dua aja. Nah, ayat ini menerangkan supaya kita memahami dan jangan ragu-ragu. Kalau ragu tadi menjawab tadi itu bermana belum masuk lagi ayat ini untuk menentukan keyakinan kita. Terjemahan ayat ini. Nah, ini dia. Allah meluaskan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang dia kehendaki. Berdasarkan kehendak Allah. Boleh jadi apabila Allah berkehendak, seseorang itu berusaha luar biasa dalam mencari rezeki, tapi tak kaya-kaya. Karena Allah tidak menghendaki dia kaya. Ada orang yang dia tak berusaha banyak pun, tapi dia dapat rezeki yang berlimpah-limpah. Karena Allah menghendaki dia mendapat rezeki yang luas di dunia ini. Itu pangkal ayat. Jadi yang menentukan rezeki itu banyak sedikit adalah Allah. Allah meluaskan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang dia kehendaki. Semua berdasarkan kehendak Allah. Selesai pangkal ayat. Sambungannya lagi. Ini yang perlu difahami. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia. Bila dilapangkan rezeki, yaitu yang didapatkan di dunia, gembira. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia. Padahal, bila ada kata padahal ini, bermakna selepasnya bagaimana? Padahal kehidupan dunia itu dibanding dengan kehidupan akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit. Jadi pilih mana? Itulah ayat ini tadi. Ayat ini membawa kita untuk tidak teragak-agak dalam memilih. Kalau memang diperintahkan kita untuk memilih. Jadi pilih mana? Pilih banyak di dunia, tak dapat di akhirat, atau pilih sedikit di dunia, banyak di akhirat. Tapi ada orang menjawab begini, yang penting dunia ini, akhirat pula lah nanti. Bermakna yang orang macam ni dia tak dapat ayat ini. Tak masuk ayat ini. Tak jadi ayat ini sebagai petunjuk dan bimbingan. Orang yang macam itu biasanya tak peduli dengan halal haram. Tidak peduli dengan mana yang hak dia, mana yang hak orang lain. Yang penting dapat dunia ini banyak. Nanti akhirat pula lah. Itu bahasa dia itu akhirat pula lah. Macam berani pula dia mengadai. Padahal kehidupan dunia itu dibandingkan dengan kehidupan akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit. Dah, dapat satu. Ini masih makrifah juga, ini tajuk kita ini masih makrifah. Tapi ke meyakini kita. Anak tangga yang kedua tuh. Apalagi kalau mencintai. Kalau mencintai, makrifah sampai ke anak tangga mencintai Allah pemberi rezeki, maka kita tidak ada terima daripada Allah. Karena Allah itu mencintai kita. Allah bagi seberapa banyak, itulah yang terbaik bagi kita.
Tapi biasanya manusia itu dia ingin banyak, tak puas ya, banyak. Nampak orang lain memiliki harta lebih daripada dia, dia ingin lebih pula lagi daripada yang dimiliki oleh orang lain. Normal ke tidak macam itu? Normal. Biasa itu. Kalau tak macam itu, tak manusia itu. Berarti tak ada hawa nafsu pada dia. Dan ini berlaku pada sebahagian kaum Korun. Alangkah beruntungnya kalau kita dapat harta sama seperti yang didapatkan oleh Korun itu. Mislama utia, misla seumpama, semisal dengan harta yang dimiliki oleh Korun. Dalam riwayat disebutkan bahwasanya satu ketika Korun itu memperlihatkan hartanya dengan membawa orang-orang yang ia pekerjakan dalam mencari harta itu sebanyak 70.000 orang. 70.000. Yang setiap orang itu menunggangi satu kendaraan. Kuda atau unta. Kemudian membawa bersamanya 300 wanita yang membantunya. Wanita itu diberi pakaian-pakaian yang mewah-mewah. Kemudian juga diberi kendaraan. Maka bayangan berapa itu ya? 70.000 tambah 300. Pekerjaan yang utama itu berjumlah 4.000 orang. Jadi kalau dia apanya GM-nya, apa general manager ya, dia pemiliknya, dia owner ya, maka dia punya pekerja utama itu 4.000 orang. Itu dalam tafsir Imam Al-Baghawi. Kesemuanya keluar dan dilihat oleh Bani Israel. Bani Israel jumlahnya 600.000 orang. Jumlah Bani Israel. Ini selepas dibenamkannya Firaun dan tenteranya. Karena Bani Israel kan kembali menempati Mesir. Jadi mereka sudah menyeberang ke Asia. Kemudian Firaun ditenggelamkan, kemudian mereka mewarisi kediaman atau negeri Firaun itu. Maka kaya raya lah Korun itu. Nah, pada masa Korun memperlihatkan hartanya yang banyak itu, sebahagian dari kaum Korun itu berharap, ya laitana. Laitana itu berangan-angan. Mislama utia Korun. Diberikan kepada kita harta seperti yang diberikan kepada Korun. Rupanya Korun itu mereka lihat karena kesombongannya dibenamkan ke dalam bumi. Maka ketika itu yang tadinya berangan-angan diberi harta sebanyak yang diberi kepada Korun, untung kita tak dapat harta seperti mana diberikan kepada Korun itu. Andaikan kita diberi harta seperti yang diberikan kepada Korun, niscaya kita juga akan dibenamkan sama seperti Korun. Nah, ini menerangkan bahwasanya Allah memilih hamba-hambanya dengan hikmah, dengan kebijaksanaan kepada siapa harta itu diberikan dan mendatangkan manfaat. Kita ingin dengan harta itu kita semakin mendekatkan diri kepada Allah, semakin ingat kepada Allah, bukan semakin jauh, bukan semakin lupa pada Allah. Ayat berikutnya lagi, surah Az-Zumar ayat 52. Awalam ya'lamu mengetahui. Nah, mengetahui ini awal daripada meyakini. Annallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Inna fi dzalika la ayat. Ini kata la ayat ini penting. Ini untuk meyakini ini. Meyakini itu melalui apa? Tanda-tanda kekuasaan Allah. Melalui pembahagian harta. Jadi kalau ada orang yang diberi harta banyak, kita jangan dengki. Itu adalah kebijaksanaan Allah. Kalau ada pula orang yang diberi harta sedikit umpamanya pun juga tidak. Jadi jangan dilihat kepada harta yang ada di tangan manusia, tapi lihatlah Allah yang membagi-bagi
harta itu. Dan tidakkah mereka mengetahui? Mestinya mereka mengetahui, jangan sampai tak tahu bahwa Allah lah yang melapangkan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang dikehendakinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman. Karena keimanan kita melihat pembahagian harta di antara manusia itu sebagai tanda kekuasaan Allah. Maka apabila sebagai tanda kekuasaan Allah, menjadikan kita ini sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kedua ya. Yang kedua yaitu di bawah tajuk meyakini Allah sebagai pemberi rezeki. Fokus kepada meluaskan dan menyempitkan. Baik. Berikutnya lagi. Allah mengetahui siapa yang menerima rezeki. Allah mengetahui siapa yang menerima rezeki. Kita ada anak 4. Yang satu di universiti. Yang satu lagi di sekolah menengah. Satu lagi di sekolah rendah. Satu lagi belum sekolah. Kita tahu tentang keperluan anak kita ini. Kalau kita bagi uang kepada dia untuk belanja. Kepada yang di universiti kita bagi banyak kan atau sedikit? Banyak. Kepada yang belum sekolah kita bagi banyak atau sedikit? Apa sebab? Karena kita tahu siapa yang menerima pemberian kita itu. Siapa yang menerima uang daripada kita itu kita tahu. Maka kita bagi sesuai dengan keperluan masing-masing. Ketika dibagi banyak kepada yang di universiti itu, diketahui oleh adiknya yang di sekolah rendah itu. Boleh tak ada yang mengatakan ini ayah mak ni tak adil. Kepada abang bagi banyak, saya bagi sikit je. Boleh? Tak boleh. Si anak ini mesti faham bahwasanya ayah, ibu itu lebih tahu kepada siapa dia beri banyak dan beri sedikit. Cuma manusia ni dia tak lihat kepada kebijaksanaan orang tua tu. Dia ikut nafsu dia. Kalau ayah bagi sebanyak tu pada abang, maka bagi sebanyak tu pula pada saya. Ini biasa macam tu. Begitulah juga memahami tentang pembahagian rezeki yang Allah langsung menetapkannya. Allah mengetahui siapa yang menerima rezeki. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu kana bi'ibadihi. Ini kata ini belum ada di ayat-ayat sebelum ini. Maka kita ambil jadi satu tajuk khas, yaitu tajuk Allah mengetahui siapa yang menerima rezeki. Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki kepada siapa yang dia kehendaki dan menyempitkannya. Ini sudah ada dalam ayat sebelum ini, sama nih. Melapangkan atau meluaskan rezeki, menyempitkan. Yang tak ada adalah sesungguhnya dia maha mengetahui lagi maha melihat akan hamba-hambanya. Akan hamba-hambanya yang menerima rezeki itu. Ibad. Hamba. Ada pula abid. Abid hamba juga. Kita ni hamba Allah bukan? Kita ini hamba Allah. Apa buktinya kita sebagai hamba Allah? Jangan mengaku saja. Apa buktinya kita hamba Allah? Taat saja. Orang munafik itu hamba Allah bukan? Orang munafik itu juga taat. Orang munafik itu ketika diperintahkan salat, salat juga. Ketika diperintahkan puasa, puasa juga.
Tapi apakah orang munafik itu hamba Allah? Bukan. Jadi ada dua penggunaan kata hamba di dalam bahasa Arab. Ada kata ibad, ini yang digunakan dalam ayat ini. Ada kata abid, abid, hamba. Dua-dua terjemahannya dalam bahasa kita hamba. Tapi beza sekali. Antara langit dan bumi jauh bezanya. Hamba ini, kalau disebut kata hamba itu makna dia secara bahasa adalah yang patuh. Hamba itu yang patuh. Ada perintah Allah patuh, dia buat. Ada larangan Allah dia patuh, dia tak buat. Abadah, ya'budu, ibadah. Ibadah itu kepatuhan. Salat, salat. Puasa, puasa. Keluarkan zakat, keluarkan zakat. Pergi haji, haji. Itu semua ibadah, semua kepatuhan. Tapi ada yang patuh dengan sukarela. Sukarela. Ada yang patuh dengan terpaksa. Nah, yang patuh dengan sukarela itulah yang disebut dalam ayat ini. Bi'ibadihi, ibad. Ini ikut pengajian ini patuh kepada suami yang membawa. Karena suami bawa, mari kita pergi ke pengajian. Baik, saya patuh. Ini pun juga perintah Allah, saya patuh. Sukarela kah atau terpaksa? Tanyalah hati masing-masing, sukarela atau terpaksa. Apa beza antara sukarela dengan terpaksa? Ya, terpaksa disuruh ya, sama-sama disuruh ya. Terpaksa disuruh, sukarela pun juga disuruh. Kalau dengan sukarela tidak ada merasa beban. Tak ada terasa beban. Tapi kalau dengan terpaksa akan merasa beban. Berat. Dalam menginfakkan harta, sukarela atau terpaksa? Terpulang masing-masing. Dan di mana bezanya? Bezanya adalah ketika ia memberikan dengan sukarela, dia tak ada merasa terbeban. Tapi apabila dia dengan terpaksa, oh berat sekali. Terpaksa. Semua orang bagi, saya tak bagi. Nanti seganlah pada orang, malulah. Orang nanti akan sebut, si fulan tu tak bagi. Orang lain semua bagi, dia tak bagi. Akhirnya terpaksa lah dia bagi. Nah yang terpaksa ini akan merasa terbeban. Ikut pengajian ini sukarela atau terbeban? Terpulanglah masing-masing. Buat diri masing-masing. Nah yang sukarela, tak terasa ya, udah pukul 11.30. Nah ini yang sukarela. Karena tak ada merasa terbeban. Kalau yang merasa terbeban, udah pukul 12 dah nih sekarang nih. Bila nak berakhir nih terbeban. Begitu juga lah hamba-hamba Allah. Hamba Allah adalah yang tunduk atau yang patuh kepada Allah dengan sukarela. Ayat ini nih, Allah mengetahui siapa yang menerima rezeki. Allah mengetahui hambanya, yaitu yang sukarela dalam kepatuhan kepadanya. Maka ada di antara hamba Allah itu yang Allah lapangkan rezekinya, itu adalah baik baginya. Dan ada di antara hamba Allah itu yang Allah sempitkan rezekinya, itu adalah baik baginya. Jadi jangan persoalkan banyak sedikit itu. Kalau kita memang hamba Allah, pasti sebanyak apa yang kita terima, itulah yang terbaik bagi kita. Dari adik-beradik ini, saya lah yang paling sedikit rezeki. Wah, dia persoalkan Allah Ta'ala yang bagi rezeki. Padahal pendidikan saya lebih tinggi dari adik-adik itu, dia pas SPM-nya. Saya belajar ke luar negara.
Tapi rezeki saya macam ni saja. Nah, bahasa macam ini bahasa tidak mengenal Allah yang mengetahui siapa yang ni tajuk ni. Ah, berarti orang yang macam ni bahasanya tidak mengenal Allah yang mengetahui siapa yang menerima rezeki. Orang macam ni sengsara hidupnya ini. Karena dia akan terus mempersoalkan kebijaksanaan Allah dalam memberi rezeki. Terima aja lah. Banyak dapat? Alhamdulillah. Sedikit dapat? Tak dapat? Betul kan ni? Tak dapat. Ya, itulah yang terbaik. Kerana Allah mengetahui siapa yang menerima rezeki. Mungkin boleh jadi bila kita dapat, itu tak baik bagi kita. Nah, itu dia. Jadi fokus kita itu adalah kepada Allah. Ini meyakini ni. Ini tajuk masuk makrifah tu. Masuk ke tajuk Allah yang memberi rezeki kepada siapa yang menerima rezeki yang ia ketahui. Nah, kalau kita hamba Allah, jangan risau. Sedikit pun itulah yang terbaik bagi kita. Tapi biasanya kita kalau dibagi banyak senang. Barulah tak senang kalau dibagi sikit. Mengapa ya Allah sikit sangat ya Allah? Selesai dah? Sudah dua. Tiga lagi. Tambah satu ayat lagi. Ini ada satu ayat lagi. Surah Al-Ankabut ayat 62. Dia sama nih. Ayat ini hampir sama dengan ayat tadi. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi. Ada kata ibadihi juga. Wa yaqdirulah. Tapi di ujung ayatnya itu. Nah, ini tambahan. Innallaha bikulli syai'in alim. Ini beza dengan yang tadi. Kalau yang tadi khabirum basir. Khabir basir. Kalau di ayat ini innallaha bikulli syai'in alim. Alim. Ya. Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki, yang dikehendakinya, dan di antara hamba-hambanya. Masih ada kata hamba-hamba dalam ayat ini. Kita hamba Allah bukan? Apa tanda hamba Allah? Tadi sudah disampaikan tadi penjelasannya. Yang patuh kepada Allah dengan sukarela. Yang buat kita sukarela itu iman kita kepada Allah. Dan dia pula yang menyempitkan baginya. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu. Berarti mengetahui siapa yang menerima rezeki itu? Ya. Ini baru terasa ya, ini kalau kita buat terus kepada diri kita sendiri. Masing-masing kita ini buat pada diri sendiri. 62. Surah Al-Ankabut. Tambah satu lagi lah. Surah Asy-Syura ayat 12. Lahu maqalidus samawati wal ard yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu bikulli syai'in alim. Ini ada kata alim ini. Ini liman yasha'. Liman yasha' min ibadihi. Dari kalangan hamba-hambanya. Jadi tiga ayat ini hampir sama ya. Tapi bila kita kumpulkan jadi satu, antara satu ayat dengan ayat yang satu lagi itu dia jelas menjelaskan. Kepunyaannya lah, kepunyaannya. Kalau kepunyaan Allah bermakna tidak ada yang diterima oleh manusia, siapapun manusia, melainkan itu adalah dari kepunyaan Allah. Karena tidak ada selain Allah yang berpunya. Semua adalah kepunyaan Allah. Emas ya, apa sajalah, minyak bumi ya, apa saja. Harta benda dunia ini. Kepunyaannya lah perbendaharaan langit dan bumi. Dia melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya dan menyempitkannya. Sesungguhnya dia maha mengetahui. Jadi Allah mengetahui siapa yang menerima rezeki? Iya. Allah mengetahui. Selesai. Sudah. Yang ketiga lagi. Yang ketiga. Kita ini akan berakhir di 12.30. InsyaAllah. Tinggal 23 menit lagi. Yang ketiga ini Allah ini masih dalam kajian makrifah.
mengenal Allah yang memberi rezeki dengan hikmah. Hikmah ini bijaksana. Kepada anak kita yang di universiti, biasa kita bagi berapa? Ya, lebihnya berapa? Satu hari untuk belanja dia berapa? Kalau dia pergi ke apa ke kampus, berapa kita bagi? Kita bagi 50 umpamanya. Kalau ke yang sekolah menengah berapa? 30. Sekolah rendah berapa? RM10 saja. Yang di rumah masih kanak-kanak lagi, dia tak tahu uang, kita bagi juga. Tak payah, kita yang uruskan. Nah, berarti kita membagi macam itu adalah dengan hikmah. Tetapi kalau kita yang bagi, belum tentu hikmah itu sempurna. Tapi kalau Allah yang bagi, Allah itu Al-Hakim, pasti penuh hikmah. Tinggal lagi sekarang, yakin ke tidak? Yakin ke tidak? Inilah makrifah tadi itu. Makrifah itu kan anak tangganya meyakini yang kedua. Yakin ke tidak? Persoalan kita itu adalah tak yakin, ragu. Ya, apa sebab ragu-ragu? Karena ada syaitan yang mewaswaskan. Baru boleh guna kata waswas. Waswas itu daripada syaitan datang. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Surah Al-Qasas ayat 82. Ini yang tadi kita sebut, yaitu ada sebahagian dari kaum Qarun yang berharap dia diberi harta seperti yang diberikan kepada Qarun. Wa asbahal ladzina tamannaw makanahu bil amsi yaqulun wa ka'anna Allah yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir. Ada kata ibadihi di sini. Laula amanna Allahu alaina la khasafa bina wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Terjemahan, dan jadilah orang-orang yang kemarin mencita-citakan kedudukan Qarun itu berkata, aduhai, benarlah Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki dari hamba-hambanya. Inilah yang hikmah itu. Dan menyempitkannya. Kalau, andaian ini, kalau Allah tidak melimpahkan karunia-Nya atas kita, kita benar-benar dia telah membenamkan kita pula. Seperti mana Qarun dibenamkan. Aduhai, benarlah tidak beruntung orang-orang yang mengingkari nikmat Allah. Ini ayat ini menerangkan tentang sebahagian kaum Qarun itu berangan-angan untuk mendapatkan harta sama seperti yang didapatkan oleh Qarun. Tapi kerana melihat kesudahan Qarun itu dibenamkan, dia pun mengatakan beruntung kita tak dibagi harta. Seperti Qarun itu. Kalau tidak kan dibenamkan pula kita bersama dengan Qarun. Nah, biasanya manusia baru tahu setelah berlaku kejadian. Setelah berlaku kejadian baru beruntung kita. Kalau sebelum berlaku, berangan-angan, mengapalah tidak, mengapalah. Yang keempat, mengenali Allah yang mentadbir. Mentadbir ini yang menguruskan rezeki. Jadi Allah tak lepaskan dalam pentadbiran rezeki itu kepada makhluk. Tidak. Yang menentukan, tidak. Yang berusaha ya, tapi yang menentukan tidak. Kalau ada yang menyangka ia adalah yang mentadbir rezeki, itu hanya persangkaan saja. Bukan kebenaran, ya, bukan yang sebenarnya. Surah Ar-Rum ayat 37. Awalam yarau anna Allah yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Ini ada kata yu'minun dalam ayat ini nih. Ini tambahan lagi dari ayat yang sebelumnya, yang awalnya hampir sama.
Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya dan dia pula yang menyempitkannya, rezeki itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman. Bermakna kita yang beriman kepada Allah, Allah yang gaib, Allah yang gaib itulah yang mentadbir rezeki manusia ini. Tidakkah memperhatikan? Tidak memperhatikan ini, silakanlah lihat yang ada di sekeliling kita saja, jangan jauh-jauh, yang ada di sekitar kita saja. Lihat, Allah yang melapangkan. Apakah orang yang dilapangkan rezekinya sekarang akan terus dilapangkan rezekinya sampai ia meninggal dunia? Siapa yang jamin? Tidak, belum tentu. Yang disempitkan rezekinya sampai sekarang, apakah akan terus disempitkan rezekinya sampai ia meninggal dunia? Tak ada yang jamin, tak ada yang bisa menyebutnya. Karena yang mentadbir rezeki itu adalah Allah. Jadi benar tidak? Betul tidak sikap seseorang yang mungkin hari ini rezekinya banyak, kemudian dia melihat orang yang rezekinya sedikit, kemudian dia menyombongkan diri di hadapan orang yang memiliki rezeki yang sedikit itu? Tidak. Orang yang seperti ini orang yang tidak mengerti bahwasanya yang mentadbir rezeki adalah Allah Ta'ala. Nanti akan sampai kita kepada kisah dua orang laki-laki yang di surah Al-Kahfi. Tapi sebelum ke situ kita bahas dahulu makrifah dulu, mengenal Allah. Ini fahami rezeki ini jangan hanya makanan minuman saja. Fahami juga rezeki ini adalah kesehatan badan. Rezeki ini adalah pengetahuan, ilmu. Rezeki ini adalah juga sahabat-sahabat yang baik. Rezeki juga banyak sekali. Rezeki adalah apa saja pemberian Allah yang mendatangkan manfaat. Ya, manfaat. Bagi orang beriman yang mendatangkan manfaat adalah yang mengingatkannya kepada Allah sehingga ia bersyukur. Yang membuatnya lebih dekat lagi dengan Allah. Yang memudahkannya untuk beribadah kepada Allah. Harta banyak, badan sehat, waktu ada lapang, tapi tak sampai ke tanah suci. Bermanfaat ke tidak harta itu? Padahal itu rukun Islam, itu salah satu rukun Islam. Tapi ada hartanya cukup-cukup saja. Sampai dia ke tanah suci. Bermana hartanya itu meskipun sedikit, bertahun-tahun dia mengumpulkan, tapi menyampaikannya ke tanah suci. Bermana harta itu bermanfaat. Nah, itu contoh mudah lah untuk memahami. Ya, manfaat dengan berkat lain lagi. Tapi nantilah, karena tak ditanyakan tak perlu diberi penjelasan. Yang manfaat itu lain, kemudian berkat itu lain lagi. Tapi boleh digunakan. Oh, ini harta ini, rumah saya ini bermanfaat. Memang ada manfaatnya. Tempat kumpul orang di rumah itu untuk menyelesaikan persoalan orang-orang kumpul di situ bermanfaat. Rumah itu berkat. Rumah itu juga. Tapi digunakan pula kata berkat. Tapi karena tak ditanyakan tak payahlah dijelaskan. Karena kalau tak ditanyakan berarti semua tahu lah tuh. Ada beza antara manfaat dengan berkat. Surah Saba ayat 36. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Katakanlah sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Ini samalah pangkal ayat nih. Ujungnya ini yang mau kita perhatikan. Akan tetapi. Kalau disebut akan tetapi ini apa kata selepasnya ini? Kebanyakan manusia tak mengetahui. Berarti kebanyakan manusia yang ada tidak mendapatkan makrifah tentang Allah pemberi rezeki.
Jadi kalau kita ini termasuk kepada yang mendapatkan makrifah, bermakna kita ini adalah kumpulan yang sedikit. Jadi sedikit sekali yang mengetahui Allah sebagai pemberi rezeki, pentadbir rezeki. Di sinilah perlunya kita belajar. Dan dari belajar itu kita dapat beriman, mempercayai, kemudian terus meyakini. Dan mudah-mudahan terus berlanjut kepada mencintai Allah dan merindukan Allah. Kalau mencintai Allah, merindukan Allah, tak ada kaitannya lagi dengan rezeki yang kita terima. Ini sudah berkaitan dengan zat Allah. Tapi itu tajuk lain lagi lah. Itu 4 anak tangga ma'rifat. Nah, selesai. Sampai di situ lah tuh. Jadi, mana yang banyak manusia yang ma'rifah, yang mendapatkan ma'rifah tentang Allah, atau yang tidak mendapatkan ma'rifah? Yang tidak mendapatkan ma'rifah. Lebih banyak. Beruntung kalau orang tua itu mendapatkan ma'rifah, dia boleh tunjuk ajar. Dia boleh berikan pelajaran tentang rezeki itu kepada anak-anak. Kalau tidak, orang tua itu pula dia. Apalah kamu ini dalam mencari rezeki tak pandai. Abang kamu lihat tuh, pandai dia cari rezeki. Banyak dia punya harta sekarang, berlimpah. Kamu ini ngapalah? Nah, orang tua macam ini dia tidak tahu. Mestinya dia memberikan ilmu. Wahai anak, berusaha. Apabila kamu sudah berusaha, berikhtiar sekuat tenaga, kemudian sebanyak itulah yang kamu dapat, pasti ada hikmah di sebaliknya. Jangan kamu merasa sedih, kecewa, apalagi merasa uh, merasa diperlakukan tidak adil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu persoalkan kebijaksanaan Allah dalam pemberian rezeki. Anak dapat curahan ilmu daripada orang tuanya. Inilah tajuk yang kedua. Fokusnya adalah kepada ma'rifah, yaitu pengetahuan tentang Allah. Allah sebagai yang melapangkan atau meluaskan rezeki dan menyempitkannya. Ulang kaji sekali lagi. 4 poin ini. Ingat, yang pertama, ini umum dahulu. Pangkal kajinya yang diambil. Yang meluaskan dan menyempitkan rezeki. Dah dapat. Yang kedua, Allah itu yang meluaskan atau melapangkan, menyempitkan rezeki. Sekarang yang menerimanya pula macam mana? Allah pun mengetahui yang menerimanya itu. Kemudian yang ketiga apa? Seberapa banyak rezeki kepada siapa, itu dengan hikmah. Kalau dengan hikmah berarti jangan persoalkan lagi. Yang keempat, sudah serahkan sajalah kepada Allah yang mentadbir rezeki itu. Kita terima aja lah. Banyak dapat, alhamdulillah. Sedikit dapat, alhamdulillah. Lambat dapat, semua dalam keadaan alhamdulillah, mensyukuri Allah Ta'ala. Dengan demikian bermakna kita telah mendapat ma'rifah berkaitan dengan Allah sebagai pemberi rezeki. Tinggal 8 menit. Silakan. Ada yang bertanya, silakan. Allah. Baik, silakan.
kita ada niat untuk buat dia benda tu ada di depan mata tapi kita belum mendapatkannya. Tapi sudah diniatkan benda itu untuk kebaikan. Jadi harta itu belum dapat lagi. harta itu ada di depan mata. Belum dapat lagi. Nah, sudah ada. Sudah ada depan mata ini bermakna yang mewariskan itu sudah meninggal atau belum meninggal? Ya, ini kan harta warisan ini kan berkaitan dengan yang meninggal. Nah, ini yang punya harta ini sudah meninggal ke belum? Belum. Oh, yang menerima. Berarti yang punya harta itu sudah meninggal. Hanya belum bagi lagi. Oh, ini maksudnya depan mata nih. Oh, belum dibagi lagi. Maka belum dapat lagi, belum sampai ke tangan kita. Tapi ada niat lah. Ya, ada niat baik. Baik, kemudian dah dapat pahala niat. Ada pahala niat. Umpamanya, rupanya kerana dibawa nih ke mahkamah, rupanya kita tak dapat. Mana tahulah kan, ini case lah. Sebut-sebut aja lah, ini macam case lah. Oke, atau ada apa-apa hal, ada konspirasi ke yang lainnya, sehingga kita pun tak dapat. Akhirnya niat baik kita tadi itu macam mana? Sia-sia kan? Tidak, dapat pahala daripada niat baik. Jadi tak ada yang sia-sia niat. Maka berniat itu perlu. Tak apa. Dalam masa menunggu tu tiap hari aja berniat, niat. Nah, maka akan dikira sebagai amal. Amal itu ada amal yang kita kerjakan, ada amal yang belum kita kerjakan, hanya berupa niat saja. Tak ada pekerjaannya kecuali dia hanya niat saja. Sudah dapat pahala daripada niat. Boleh. Dan mudah-mudahan dengan niat baik ini Allah sampaikan niat yang baik ini. Ya, Allah sampaikan, maka nanti ketika sudah dapat, tapi yang penting tu menjaga niat baik ini. Ini sebelum dapat ada niat baik. Setelah dapat nanti lupa niat baik. Nah, ini yang perlu dijaga ini. Ya, karena boleh jadi syaitan tu masuk dia. Ketika belum ada harta tu kita ada niat baik kerana iman kita menguasai hati kita. Tapi ketika syaitan masuk itu hawa nafsu yang menguasai hati. Berubah saja niatnya yang tadi baik menjadi untuk dunia saja. Ya, maka kalau boleh niat baik ini terus dikuatkan terus supaya nanti ketika sampai masanya yang apabila sudah sampai ke tangan harta itu terus boleh kita laksanakan. Baik, ada lagi pertanyaan? Ya, baik. Kak Hajah Syarifah di depan. Boleh. Siapa sajalah dekat-dekat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Seperti utang dunia itu pun ada utang pada Allah. Ya. Dalam keadaan utang pada Allah dan untuk sembahyang yang mungkin tidak sempurna dan yang ditinggalkan dan sebagainya, ada apa ni yang kita belajar ialah kita sempurnakan dulu qada solat sebelum masuk kepada
solat-solat sunat itu diutamakan untuk kita lakukan. Dan tentang harta, dalam keadaan di mana Allah melapangkan dan menyempitkan, mungkin pada masa rezeki disempit, habis itu terlibat dalam hutang. Dan bila rezekinya dilapangkan, dia perlu melunaskan hutang terlebih dahulu. Tetapi dia, seperti solat tadi, dia sangat berkeinginan untuk buat kebaikan. Bolehkah kedua ini dilakukan serentak? Sebagaimana kalau solat itu dilakukan serentak dengan sunat solat. Terima kasih. Baik. Oh, ini nanti arahnya kepada penggunaan kias. Arahnya ke sana. Ya, ini berkaitan dengan harta dibawa kepada hutang. Kita ada hutang dengan manusia, ada hutang dengan Allah Subhanahu wa taala. Hutang dengan Allah kaitan dengan ibadah yang kita tinggalkan. Umpamanya seperti puasa yang kita tinggalkan, hutang dengan Allah mesti qada. Ada solat yang kita tinggalkan, juga hutang kepada Allah mesti kita tinggalkan. Karena ibadah-ibadah itu adalah kewajiban-kewajiban kita kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Maka bagaimana cara membayar hutang? Kita tetap terus melaksanakan yang fardu-fardu, solat-solat fardu. Kemudian apabila ada waktu lagi, kita mengqadha membayar hutang solat sunat. Ya, itu kepada Allah Ta'ala. Tapi kepada manusia, ini berkaitan dengan harta pada manusia. Kepada siapa kita berhutang? Kepada seseorang umpamanya, si A umpamanya. Kita tak tahu nih si A ini pemaafnya seperti Allah pemaafnya atau seperti apa. Ketika kita berhutang kepada si A ini, nah umpamanya lah kita mendapatkan rezeki itu cukup-cukup saja untuk keperluan kita. Kalau dalam masa yang sama kita bayar hutang juga kepada si A itu, maka kita akan kurang dalam mencukupkan keperluan kita. Maka kita bagi tahu si A ini, memang saya ada hutang, tapi kalau saya bayar hutang kepada awak sekarang nih, maka anak saya tak sekolah. Macam mana? Kata si A ini, awak kena bayar juga. Kerana ini hutang kepada saya. Awak kan tak tahu bila awak mati. Kalau awak mati, awak mati dalam keadaan berhutang. Nanti nyawa awak itu gantung antara langit dan bumi. Saya, ya, jadi ini jenis yang macam tu lah. Dia bukan jenis pemaaf. Nah, maka dalam keadaan macam tu, kita sekarang ni yang membuat keputusan. Maka mungkin kurangilah keperluan hidup kita itu macam mana, maka mesti bayar hutang kepada si A ini. Sementara yang pokok itu makan minum kita, pendidikan anak kan pokok itu sebenarnya. Tapi si A ini bukan macam Allah Ta'ala Maha Pemaaf ni. Kecuali kalau ada yang punya belas kasihan, tak apalah, awak gunalah terlebih dahulu uang yang apa itu. Nah, berarti yang macam ini ada kasih sayangnya lah, seperti Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka dalam keadaan seperti itu boleh kita menangguhkan hutang itu terlebih dahulu. Jadi kias yang kita gunakan antara kita dengan Allah dengan manusia tak tepat rasanya. Jadi ada istilah dalam usul fiqh itu. Ini beza antara kias yang kita pakai ini, al-qiyas summa al-fariq batil. Karena mengkiaskan manusia yang kita berhutang kepadanya dengan kepada Allah jauh sekali. Allah tidak memerlukan apa-apa dari apa yang kita lakukan berupa ibadah. Tetapi manusia mungkin memerlukan apa yang kita berikan kepadanya. Kalau kita sholat, puasa, zakat, haji, ada yang bertambah pada sisi Allah.
Tak ada. Allah tak perlukan apa-apa dari ibadah kita. Tapi si A itu dia perlukan tidak uang yang kita berikan padanya. Boleh jadi dia memerlukan. Itu yang membezakan. Jadi tak sama. Jadi selesaikan satu-satu lah. Hutang kepada Allah selesaikan. Yang fardu yang sekarang ini diwajibkan, laksanakan. Kemudian yang sunat, yang qada selesaikan. Kemudian yang berkaitan dengan manusia, harta, itu terpulang pada manusia lah. Kalau dia minta dibayarkan, bayarkanlah. Karena kita khawatir nanti kalau tidak dibayarkan kita pun meninggal dunia dalam keadaan berhutang. Ya. Kalau kita ada waktu di lapangan rezeki, kita tidak buat video, menyelesaikan hutang dan membuat kebaikan. Maksudnya berinfak. Adakah kita perlu selesaikan hutang baru infak? Sekarang ada kata infak. Baik. Apabila ada kata infak ini, tidak berinfak tidak mendatangkan mudarat. Dia mendatangkan manfaat, kita dapat pahala lah. Tapi kalau tidak berinfak, kita tidak mendapat mudarat. Tapi kalau tidak bayar hutang, kita dapat mudarat. Maka pakaikan kaidah usul fiqh. Dalam kaidah usul fiqh, tidak boleh kita melakukan perbuatan yang boleh membawa mudarat kepada diri kita. La darara wa la dirar. Ada kaidah usul fiqh. Jadi kalau disebut kata infak, ini muncul kata infak, maka hutang adalah lebih diutamakan dibayar daripada menginfakkan harta. Ya. Kecuali Allah alam lah, si A ini mengatakan tak apalah, belum bayar sekarang tak apa, tapi saya boleh lihat awak ini akan bayar pada masa yang akan datang. Kemudian insya Allah pula lah, kerana si A ini bagi peluang pada kita untuk bayar dalam tempoh masa yang masih ada lagi. Kemudian kalau kita nak infakkan sikit umpamanya, dan tidaklah mendatangkan mudarat apabila kita menginfakkannya. Padahal kita masih sedang berhutang juga nih. Tapi tidaklah mendatangkan mudarat bagi kita untuk menginfakkan harta itu, maka tak mengapa ketika itu. Karena kita tahu bahwasanya tidak mendatangkan mudarat dengan menginfakkan harta. Meskipun kita dalam keadaan berhutang. Karena rumah yang kita beli sekarang tuh sampai hari ini belum juga lagi lunas lagi. Ada yang berhutang berapa tahun beli rumah? 30 tahun. Apakah selama masa 3? Tapi setelah dilihat, rasanya kalau menginfakkan harta sekian banyaknya umpamanya, tidaklah mendatangkan mudarat dalam pembayaran hutang yang 30 tahun itu. Maka dalam keadaan seperti itu tidak mendatangkan mudarat, tidak mengapa. Tapi kalau menginfakkan harta sehingga sampai mendatangkan mudarat, berarti tak boleh. Itu kita sendirilah yang pandai itu menilainya itu seperti apa keadaan kita sekarang. Baik. Ada lagi? Sudah cukup. Sekarang pukul 12.36, lewat 6 menit lah. Mudah-mudahan insyaAllah apa yang kita pelajari ada manfaat dan kita akan sambung semula lagi nanti. Biiznillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.